Ya, pertama yang kita tuliskan itu, Bapak Ibu, latar belakang itu merupakan fondasi penelitian. Penelitian itu kelihatan menjadi penting dan tidak penting itu di latar belakang. Mesti itu nanti setiap mahasiswa itu pasti oleh dosen pembimbing itu akan ditanya banyak itu terkait dengan latar belakang. Kenapa kamu meneliti ini? Kemudian mana datanya, mana hasil penelitian pendukungnya, teori apa yang akan kamu pakai sehingga kamu mengambil judul itu. Nah, kalau misalnya latar belakang ini sudah ketemu, bagus, kuat, yang berikutnya itu gampang aja itu. Jadi misalnya rumusan masalah, tujuan penelitian ini di bab pendahuluan ya, itu mudah saja. Tapi yang paling sulit di pendahuluan itu adalah di latar belakang. Jadi latar belakang itu merupakan pembahasan fundamental, pembahasan yang sangat mendasar, menyangkut argumentasi-argumentasi ilmiah. Ingat, di dalam latar belakang itu argumentasinya harus ilmiah, tidak boleh pendapat sendiri, opini sendiri, tidak boleh. Kalau ada pendapat harus didukung dengan teori-teori yang ada, harus didukung dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau tidak ada dasarnya itu ya namanya provokasi. Tiba-tiba ngomong begini, itu di dinas tempat saya meneliti itu kinerjanya kurang bagus. Nah, kurang bagus itu jelaskan. Tidak bagus itu seperti apa? Pekerjaan mereka sering tidak mencapai target, kualitas pekerjaan di bawah standar, selama 3 tahun terakhir tidak ada inovasi. Nah, kita ngomong begitu juga harus dibuktikan dengan data. Di bawah standar, standarnya berapa gitu. Terus capaiannya berapa, jadi deviasinya berapa persen. Itu baru namanya argumentasi ilmiah gitu. Nah, sehingga sebenarnya setiap kita mengembangkan satu alinea di dalam latar belakang ataupun di dalam bagian yang lainnya, itu mesti kita satu ngomong tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas, didetailkan. Ini maksudnya apa? Kalau bilang kinerjanya tidak baik, tidak baiknya itu apa? Dari sisi mana? Dari sisi kualitasnya kah, kuantitasnya kah, inovasinya kah, kerjasamanya kah, itu dituntaskan. Kalau kita sudah memberikan kalimat-kalimat penjelas itu, kemudian kita harus memberikan data pendukung. Ngomong saja nggak ada datanya, itu nggak dianggap, nggak ada artinya gitu, tidak ilmiah. Nah, berdasarkan data yang ada di lembaga itu menunjukkan bahwa capaian target pekerjaannya itu dari segi kuantitas itu memang tidak terpenuhi, terjadi deviasi sekitar 15% sehingga capaiannya hanya 85%, terjadi deviasi 10% sehingga capaiannya 90%. Itu data gitu. Nah, jadi harus didukung dengan itu, baru satu kalimat itu dianggap kalimat yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh hanya opini saja ya, pendapat saja, itu tidak ada artinya. Jadi pembahasan fundamental latar belakang itu menyangkut argumentasi-argumentasi ilmiah, kenapa penelitian dilakukan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Jadi harus ada dasar teorinya untuk kita mengklaim bahwa itu baik dan tidak baik, tercapai atau tidak tercapai secara teori bagaimana. Dan secara praktis juga, pandangan secara praktis itu seperti apa. Jadi latar belakang itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan masalah penelitian. Nah, disitulah tempatnya kita menuliskan semua masalah. Ingat, latar belakang itu jangan hanya definisi-definisi, banyak definisi. Misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi dan kinerja, bicara tentang definisi motivasi, definisi kepemimpinan, definisi kinerja. Itu kalau diperlukan boleh, tapi tidak boleh hanya ngomong gitu, nggak ada artinya di latar belakang. Karena kita perlu mencari argumentasi. Sehingga masalah penelitian, kalau perlu to the point, kalau saya itu suka to the point. Jadi kalimat awal itu saya tulis, penelitian ini
dilatar belakangi oleh adanya temuan peneliti di lapangan ketika melakukan observasi awal, ternyata banyak karyawan di jam kerja itu dia santai-santai baca koran, merokok-merokok jagongan di kafe, kafetaria, gitu. Sepertinya dia tidak punya kesibukan. Nah, itu masalah tuh. Itu dibahas gitu. Kemudian setelah dilakukan wawancara singkat gitu ya, tapi direkam wawancaranya itu sehingga ada data. Dihasilkan temuan bahwa mereka kenapa kok melakukan gitu ya, sudah ada pimpinan. Nah, berarti mereka karena nggak ada pimpinan nanti ketemu tuh pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kedisiplinan gitu. Jadi yang pertama adalah ungkapkan masalah-masalah penelitianmu itu apa di dalam latar belakang itu. Kemudian, terus kenapa menjadi penting untuk diteliti? Yaitu kita ungkapkan, ini penting diteliti, karena kalau nggak diteliti, kita nggak akan tahu penyebabnya apa. Kita tidak akan bisa mendapatkan solusi yang tepat, sehingga kita tidak akan bisa melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Itu yang harus diungkapkan di dalam latar belakang itu. Kemudian alasan-alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian baik dalam teoritis maupun fenomenologis. Kenapa? Secara teoritis kok tertarik itu? Apakah Anda ingin mendalami manajemen sumber daya manusia, ingin mendalami manajemen keuangan, atau ingin mendalami apa? Gitu. Itu alasan-alasan begitu bagus juga. Alasan fenomenologisnya, secara fenomena kenapa? Oh, ini lembaga layanan publik ini tidak bisa seperti itu. Lembaga layanan publik itu kan dituntut untuk bisa memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat. Lalu kerjanya santai-santai seperti itu terus bagaimana gitu. Itu yang harus diungkapkan. Kemudian yang berikutnya adalah sertakan alamat alasan pengambilan objek atau penelitian. Ini juga penting. Kenapa kok diteliti di situ? Kenapa kita tertarik di situ? Memangnya lembaga itu pentingkah gitu? Apa kontribusinya lembaga itu terhadap pembangunan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi penting proses riset di lembaga itu supaya bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan di waktu-waktu selanjutnya. Dan yang terakhir biasanya dengan alasan-alasan itu kenapa kemudian kita mengambil judul penelitian. Secara fenomena alasannya apa, secara teori alasannya apa. Sehingga ketika ada pertanyaan, kenapa kamu milih judul itu, maka kita sudah bisa menjawabnya dengan baik, dengan alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan yang ilmiah. Itulah yang harus kita tulis di latar belakang.